Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kembali lagi dari Tawes Ponco, pesan thank you hiburannya. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5160-5165. Sekte Pedang. Dev melihat bahwa Inter juga tidak tahu, jadi dia berencana untuk pergi dan melihatnya. Tuan Hu, Anda tunggu di sini, saya akan bersama Tuan Yun untuk melihatnya. Kata Dev kepada Matt Hu. Dev, Anda harus berhati-hati, menurutku gunung itu aneh, dan sepertinya ada gelombang niat pedang. Matt Hu mengingatkan Dev. Dev mengangguk, lalu terbang bersama Inter. Butuh waktu kurang dari sebatang dupa untuk mencapai jarak ratusan mil. Ketika mereka semakin dekat ke gunung, Dev menemukan bahwa ada dua karakter besar terukir di gunung, Sekte Pedang. Tadi, karena jaraknya terlalu jauh, dia hanya bisa melihat gunung itu, tetapi tidak melihat kata-kata yang terukir. Sekarang melihat dua kata ini, Dev tercengang. Inter juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Sekte Pedang, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Ada ribuan sekte di surga ketiga, karena itu puluhan ribu, tentu saja bukan sesuatu yang kamu ketahui tentang semua sekte. Setelah Dev selesai berbicara, dia menatap gunung itu. Dari jarak dekat, itu memberinya rasa penindasan yang kuat. Terutama perasaan itu, momentum itu, seperti gelombang yang bergelombang, satu demi satu, tampaknya menghancurkan segalanya. Dev bersama Inter ke tanah, berjalan ke dasar gunung, melihat ke atas, dan tidak bisa melihat puncaknya sama sekali. Berdiri di tanah, rasa penindasan menjadi lebih kuat, dan tampaknya sulit bagi mereka berdua untuk bernapas. Dan gunung di depan mereka selalu terasa seperti akan runtuh. Tuan Chen, ini. Penindasan di sini sangat kuat. Selain kesulitan bernapas, kaki Inter gemetar. Sekarang dia bahkan tidak melihat sosok Sekte Pedang, dan Inter ketakutan oleh momentum gunung dan seluruh tubuhnya gemetar. Sepertinya kekuatan Sekte Pedang ini pasti berkali-kali lipat lebih kuat daripada Sekte King Yun. Mampu berlatih di sini dan menghadapi penindasan gunung setiap hari adalah latihan yang bagus untuk pikiran. Tempat ini agak tidak biasa. Kata Dev. Tuan Chen, mengapa kita tidak pergi? Sepertinya tidak ada aura kehidupan di sini. Mungkin ini adalah tempat di mana sebuah sekte telah dihancurkan sejak lama. Kata Inter. Karena kita sudah di sini, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan takut. Kita akan melihat-lihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat. Inter tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan mengikuti Dev. Ketika keduanya sampai di belakang gunung, ada aula bobrok di lereng bukit. Aula itu sangat besar, sebesar ratusan lapangan sepak bola. Namun, banyak bagian aula runtuh, seolah-olah runtuh secara alami karena bertahun-tahun tidak diperbaiki. Niat pedang yang begitu kuat, apakah ada orang lain di aula ini? Dev menatap aula dan mengerutkan kening. Tuan Chen, berhentilah bercanda. Kenapa aku tidak bisa merasakan aura kehidupan? Inter telah melepaskan kesadaran ilahinya, tetapi dia tidak mendeteksi kehadiran siapapun. Aku juga tidak merasakannya. Faktanya, Dev juga tidak merasakan aura siapapun. Ayo pergi dan lihat. Dev pergi ke aula yang bobrok. Inter mengikutinya dengan kepala terangkat tinggi, tetapi matanya terus melihat sekeliling, sangat waspada. Dia selalu merasa bahwa tempat ini sangat aneh, dan mungkin ada beberapa bahaya. Dev diikuti oleh Inter ke aula. Mereka berdua sangat kecil di depan aula, tetapi tepat setelah mendarat, beberapa sinar pedang melesat keluar dari aula yang bobrok. Inter terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan menyerang secara tiba-tiba. Dia hendak melawan, tetapi ditarik oleh Dev. Jangan bergerak. Dev menarik Inter dan berdiri diam, tanpa mengaktifkan pertahanan apapun. Ketika sinar pedang itu mencapai Dev dan Inter, sinar itu berhenti seolah-olah seseorang mengendalikan mereka, dan kemudian pecah. Sinar pedang yang pecah masih bergema di telinga mereka, dan sinar pedang emas lainnya melesat ke langit di aula, membelah langit yang suram. Sinar pedang itu tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi ribuan sinar pedang yang padat, menyapu ke arah Dev dan Inter seperti hujan deras. Mata Dev tajam, dan dia menghunus pedang penebas naga tanpa ragu-ragu, dan tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya dingin. Kia! Dia berteriak keras, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir deras.
Ketika dia melambaikan tangannya, ribuan sinar pedang juga ditembakkan. Kedua badai sinar pedang bertabrakan dengan keras, dan dalam sekejap, seluruh dunia tampak diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan fluktuasi energi yang kuat menyebar liar di sekitar titik tabrakan. Kerikil di tanah tersapu oleh gelombang udara yang kuat, terbang dan berputar-putar di udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Setelah tabrakan singkat dan dahsyat, semua sinar pedang menghilang, hanya menyisakan kekacauan. Tanpa ragu-ragu, Dev bergegas ke aula bersama Inter. Namun, ketika mereka melangkah ke aula, mereka mendapati aula itu kosong. Kecuali dinding yang rusak, tidak ada seorang pun yang terlihat. Bagaimana ini mungkin? Formasi 10.000 pedang tadi begitu kuat, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun? Inter terkejut, dengan keraguan dan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan dalam suaranya. Dev mengerutkan kening, matanya penuh kewaspadaan, dan berkata perlahan, pasti ada seseorang yang mengendalikannya secara diam-diam, kita hanya belum menemukannya. Saat Dev berbicara, dia menyebarkan kesadaran ilahinya dengan seluruh kekuatannya, mencoba menemukan jejak orang misterius itu. Tepat saat kesadaran Dev menyebar, dia tiba-tiba menemukan seorang pria batu di kedalaman aula. Manusia batu itu memegang pedang kuno dan berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia telah berdiri di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Manusia batu itu ditutupi dengan jejak waktu, dengan permukaan yang tidak rata dan retakan yang bersilangan, tetapi pedang di tangannya memancarkan cahaya redup, seolah-olah mengandung kekuatan yang tak terbatas. Pikiran Dev bergerak, dan dia mengarahkan kesadarannya ke arah manusia batu itu. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Manusia batu itu, yang tidak bergerak, tiba-tiba hidup kembali, dan cahaya tajam melintas di matanya. Pedang di tangannya menusuk ke arah Dev seperti kilat. Dev bereaksi sangat cepat dan segera menangkis dengan pedangnya. Dentang. Dengan dentangan keras, percikan api berterbangan di mana-mana. Dev hanya merasakan kekuatan besar yang datang dari pedang itu, yang membuat lengannya mati rasa. Dia terkejut, kekuatan manusia batu ini jauh di luar imajinasinya. Serangan manusia batu itu terus berlanjut, dan keterampilan pedangnya tidak dapat diprediksi. Setiap pedang penuh dengan niat pedang yang tajam, seolah-olah ingin membunuh Dev sepenuhnya. Dev membalas dengan seluruh kekuatannya, dan pedang penebas naga terbang ke atas dan ke bawah di tangannya, melakukan berbagai keterampilan pedang yang luar biasa. Namun, kekuatan manusia batu itu terlalu kuat, dan Dev secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Manusia batu itu tiba-tiba meningkatkan kecepatan serangan, dan bayangan pedang itu berat, menyilaukan. Dev ceroboh dan mendapatkan beberapa luka kecil oleh manusia batu itu. Darah mengalir keluar menodai pakaiannya menjadi merah. Dev terkejut. Tubuhnya telah ditempa berkali-kali dan sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa manusia batu itu akan dengan mudah meninggalkan bekas luka padanya. Inter cemas melihat dari samping. Dia ingin membantu, tetapi dia takut bahwa dia terlalu lemah dan hanya akan menimbulkan beban bagi Dev. Dia hanya bisa berteriak dengan cemas dan mengamati situasi di sekitarnya dengan waspada untuk mencegah bahaya lainnya. Dev menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati, dan dia harus mencari cara untuk melawan. Sambil menghindari serangan manusia batu itu, dia mengamati dengan saksama teknik pedang manusia batu itu. Setelah mengamati beberapa saat, dia menemukan bahwa meskipun teknik pedang manusia batu itu sangat hebat, ada beberapa kekurangan kecil. Dev sangat senang dan memanfaatkan kesempatan itu. Cahaya pada pedang penebas naga bersinar terang, dan bayangan pedang besar menebas ke arah manusia batu itu. Namun, ketika pedang penebas naga menembus manusia batu, raut wajah Dev langsung berubah, karena ia mendapati bahwa pedang itu tidak dapat menembus manusia batu. Anda tahu, pedang penebas naga adalah pedang spiritual, yang dapat memotong besi seperti lumpur, apalagi batu, tetapi sekarang, pedang penebas naga tidak dapat melukai manusia batu. Tepat ketika Dev terkejut, pedang di tangan manusia batu itu tiba-tiba menusuk ke arah perut Dev. Dev menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya dan dengan cepat mundur, mencoba menghindari pedang itu. Namun, kecepatan manusia batu itu tiba-tiba meningkat. Engah. Ketika Dev mundur puluhan kaki, ia mendapati bahwa ada luka tambahan di dadanya. Meskipun tidak fatal, darah terus mengalir keluar. Sial, apa-apaan ini? Dev tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia jelas tak terkalahkan di surga ketiga, mengapa ia bahkan tidak dapat menghadapi manusia batu sekarang? Apakah manusia batu ini dikendalikan oleh seseorang, atau apakah dia memiliki kesadaran mandiri? Wajah Dev penuh dengan keseriusan, tidak berani ceroboh. Manusia batu itu sangat cepat barusan.
Jika Dev lebih lambat, dia akan langsung tertusuk oleh pedang itu. Teknik pedang 9 bayangan. Dev hanya bisa menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Teknik pedang 9 bayangan adalah yang paling berguna saat bertarung dengan lawan. Bagaimanapun, itu setara dengan memiliki lebih banyak pembantu. Diiringi dengan kemunculan klon, 8 Dev yang identik mengelilingi manusia batu itu. Menghadapi semua ini, manusia batu itu tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia batu, tanpa emosi, dan bahkan lebih sedikit rasa takut. Tepat ketika 8 sosok Dev melancarkan serangan, manusia batu itu tiba-tiba mengubah metode serangannya. Teknik pedangnya menjadi lebih aneh, dan niat pedangnya menjadi lebih ganas. Dev merasa seolah-olah dia berada di lautan pedang, dengan bayangan pedang manusia batu di mana-mana, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dev hanya memiliki 8 sosok saat ini, dan manusia batu itu tampaknya ada di seluruh aula. Setiap saat, setiap detik, setiap tempat, pedang manusia batu itu terus menembus. Kali ini, Dev sedikit bingung. Meskipun dia memiliki klon, setiap klon kelelahan. Mengapa patung ini selalu bisa menahanku? Dev sangat bingung. Bahkan jika dia menggunakan teknik pedang 9 bayangan, manusia batu ini masih bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Dev tidak punya pilihan selain mengambil kembali klon, jika tidak, kekuatannya tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, kekuatan yang digunakan oleh klon berasal dari tubuh Dev. Aku akan melawanmu. Setelah mengambil kembali klon, Dev berteriak, dan energi pedang yang besar menyapu ke arah manusia batu. Kemanapun dia lewat, udara terkoyak, membuat suara siulan yang keras. Manusia batu itu merasakan energi pedang yang kuat ini dan segera mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya. Boom! Dengan ledakan keras, gelombang energi yang kuat meledak di aula. Dev terguncang oleh fluktuasi energi dan terbang mundur, jatuh dengan keras ke tanah. Dev berjuang untuk berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya penuh dengan tekad. Dia bergegas menuju manusia batu itu lagi, mengayunkan pedang penebas naga di tangannya lebih cepat dan lebih cepat, dengan energi pedang yang mengalir liar. Manusia batu itu tidak mau kalah, dan pedang di tangannya juga menari dengan erat, dan dia memulai pertarungan sengit dengan Dev. Dalam sekejap mata, 100 gerakan dilakukan, dan Dev mundur dengan terengah-engah. Tidak ada lagi pertarungan, bisakah kita beristirahat dulu? Dev berkata dengan napas berat. Bagaimanapun, kekuatan dan aura dalam tubuh Dev tidak dapat mendukungnya untuk terus bertarung. Namun, manusia batu itu tidak takut, bagaimanapun juga, manusia batu bukanlah makhluk hidup, dan dia tidak tahu bagaimana menjadi lelah. Saat Dev selesai berbicara, manusia batu itu benar-benar berhenti dan berdiri di samping tanpa bergerak. Melihat ini, Dev langsung senang, dan buru-buru mengeluarkan sejumlah besar pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan putus asa. Hanya dengan cara ini dia bisa pulih secepat mungkin. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Inter berjalan mengitari manusia batu dan mendatangi Dev. Saya baik-baik saja, manusia batu ini benar-benar jahat. Dev menarik napas panjang dan mengutuk. Dev menatap pedang di tangan manusia batu itu, hatinya penuh dengan keengganan dan keraguan. Dalam pertempuran yang mengguncang bumi tadi, dia dipukuli oleh manusia batu yang tak bernyawa tanpa kemampuan untuk melawan. Ini tidak diragukan lagi merupakan aib besar baginya yang dikenal sebagai tak terkalahkan di surga ketiga. Tetapi ketika manusia batu itu tiba-tiba berhenti, dia merasa bahwa ini mungkin merupakan titik balik. Inter menatap Dev dengan cemas, Tuan Chen, bagaimana kalau kita mundur dulu dan membuat rencana jangka panjang? Dev menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi matanya tertuju pada manusia batu itu. Tidak, meskipun manusia batu ini aneh, aku selalu merasa ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Saat dia berkata, dia memasukkan pil terakhir ke dalam mulutnya, merasakan kekuatan obat mengalir deras di tubuhnya, memulihkan kekuatan yang telah dikonsumsi. Setelah beberapa saat, Dev menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang penenas naga lagi, dan bergegas menuju manusia batu. Kali ini, dia tidak lagi terburu-buru menyerang, tetapi fokus pada pertahanan terlebih dahulu, dengan hati-hati mengamati keterampilan pedang manusia batu. Pedang di tangan manusia batu itu masih tajam, dan setiap gerakan dan setiap gaya membawa ritme yang tak terlukiskan, seolah-olah mengandung jalan besar antara surga dan bumi. Seiring berjalannya waktu, Dev secara bertahap menemukan bahwa keterampilan pedang manusia batu itu tampaknya tidak memiliki aturan, tetapi sebenarnya menyiratkan lintasan tertentu. Kemudian setiap kali dia mengayunkan pedang, tampaknya pedang itu menafsirkan makna pedang yang unik. Sekilas pencerahan tiba-tiba melintas di benaknya.
Mungkinkah manusia batu ini digunakan untuk menguji mereka yang memasuki tempat ini? Atau apakah itu untuk membimbing mereka untuk memahami makna pedang tingkat tinggi? Memikirkan hal ini, semangat juang Dev menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi menganggap manusia batu itu sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang langka. Ia mulai mencoba meniru ilmu pedang manusia batu itu dan merasakan perubahannya. Awalnya, gerakannya sangat kaku, dan ia sering dipaksa panik oleh pedang manusia batu itu. Namun, dengan upaya terus-menerus, ia perlahan-lahan menemukan beberapa perasaan. Dalam gerakan bertahan, Dev secara naluriah mengayunkan pedang sesuai dengan lintasan ilmu pedang manusia batu itu. Pedang ini secara tak terduga mengatasi serangan manusia batu itu dan bahkan memiliki potensi untuk melakukan serangan balik. Penemuan ini membuat Dev gembira, dan ia tahu bahwa ia telah menemukan arah yang benar. Sejak itu, ia mengabdikan dirinya untuk berlatih dengan manusia batu itu. Setiap kali ia bertarung, ia terus-menerus menyesuaikan ilmu pedangnya dan memahami makna pedang itu. Seiring berjalannya waktu, ilmu pedang Dev menjadi semakin indah. Pedangnya mulai memiliki pesona yang unik. Tidak lagi hanya gabungan kekuatan dan keterampilan seperti sebelumnya, tetapi memiliki pemahaman dan persepsi tentang makna pedang. 8 klonnya muncul lagi. Kali ini, ilmu pedang klon menjadi lebih aneh dan tidak terduga, menggemakan ilmu pedang manusia batu. Dalam pertempuran, Dev menemukan bahwa ilmu pedang manusia batu tampaknya memiliki banyak perubahan. Kadang-kadang seperti badai, ganas dan ganas. Kadang-kadang seperti tetesan, membasahi segalanya dengan diam-diam. Setiap perubahan memberi Dev wawasan baru. Dia mulai mencoba mengintegrasikan perubahan ini ke dalam teknik pedang 9 bayangannya untuk membuatnya lebih sempurna. Suatu ketika, manusia batu tiba-tiba melakukan teknik pedang baru, dengan bayangan pedang di seluruh langit, seolah-olah menyegel seluruh ruang. Dev berjuang untuk bertahan dalam bayangan pedang ini, dan tepat ketika dia pikir dia akan kalah, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Dia teringat akan ilmu pedang yang dipelajarinya dalam pertarungan sebelumnya dengan manusia batu, dan menggabungkan ilmu pedang ini untuk melakukan teknik pedang yang belum pernah ada sebelumnya. Gerakan ini, seperti cahaya yang menyilaukan, menembus segel bayangan pedang manusia batu dan menyerang manusia batu secara langsung. Manusia batu itu tampaknya menyadari kekuatan gerakan ini dan segera mengayunkan pedangnya untuk melawan. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan lagi, dan fluktuasi energi yang dihasilkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kali ini Dev tidak terpental. Dia berdiri di sana, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa dia telah membuat terobosan besar dalam pertempuran dengan manusia batu. Niat pedangnya telah mencapai ketinggian baru. Seiring berlanjutnya pertempuran, pemahaman Dev tentang niat pedang menjadi semakin dalam. Dia menemukan bahwa niat pedang bukan hanya semacam kekuatan, tetapi juga semacam persepsi tentang langit dan bumi, alam, dan kehidupan. Keahlian pedang manusia batu menunjukkan persepsi ini melalui berbagai gerakan pedang. Dalam konfrontasi yang sengit, pedang pembunuh naga Dev tiba-tiba mengeluarkan suara yang jelas, dan badan pedang bersinar terang. Ini adalah pertama kalinya fenomena aneh seperti itu terjadi sejak pedang penebas naga mengenali dirinya sebagai tuannya. Dev tahu bahwa ini karena niat pedangnya telah meningkat, dan kekuatan pedang penebas naga juga telah meningkat. Pada saat ini, Dev tidak lagi menganggap pertarungan dengan manusia batu sebagai pertarungan hidup dan mati, tetapi sebagai kesempatan langka untuk berlatih. Dia terus-menerus menembus batas kemampuannya dalam pertarungan dan merasakan niat pedang yang lebih tinggi. Keahlian pedangnya juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dalam persepsi yang konstan ini. Inter berdiri di samping, menyaksikan pertarungan sengit antara Dev dan manusia batu, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat orang yang dapat terus-menerus menerobos dirinya sendiri dan memahami niat pedang dalam pertarungan yang berbahaya seperti itu. Dia tahu bahwa Dev di depannya akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Seiring berjalannya waktu, niat pedang Dev telah mencapai alam yang menakutkan. Pedangnya tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi, dan setiap ayunan dapat menyebabkan getaran ruang. Meskipun keahlian pedang manusia batu masih kuat, itu tidak lagi sulit untuk dilawan seperti sebelumnya di depan Dev. Dalam sebuah pertarungan, Dev melakukan teknik pedang yang menyatukan semua persepsinya. Jurus ini, bagaikan galaksi yang cemerlang, menyapu ke arah manusia batu. Manusia batu itu mengayunkan pedang di tangannya dan melawan dengan sekuat tenaga, tetapi akhirnya terkena ilmu pedang Dev. Tubuh manusia batu itu retak oleh pukulan ini. Namun, tepat ketika Dev mengira manusia batu itu akan hancur, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba terpancar dari manusia batu itu.
Setelah cahaya itu menghilang, pedang di tangan manusia batu itu terbang ke arah Dev dan menusuk di depannya. Dev menatap pedang di depannya, hatinya penuh dengan keraguan. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam pedang itu, dan tiba-tiba niat pedang yang besar melonjak ke dalam pikirannya. Dia mengerti bahwa manusia batu ini sebenarnya adalah roh pedang yang menjaga tempat ini. Keberadaannya adalah untuk menguji mereka yang memasuki tempat ini dan membimbing mereka untuk memahami tingkat niat pedang yang lebih tinggi. Pada saat ini, hati Dev dipenuhi rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam kepada manusia batu, terima kasih atas bimbinganmu, saya, Dev Chen telah memperoleh banyak manfaat. Setelah mengatakan itu, dia mengambil pedang manusia batu itu dan memantulkannya dengan pedang penebas naga miliknya. Cahaya batu di aula berangsur-angsur memudar, dan manusia batu itu berubah menjadi kunang-kunang kecil, menyatu dengan pedang kuno di depan Dev. Pedang penebas naga bergetar sedikit, dan pola pedang sederhana muncul di badan pedang, yang bersinar seperti makhluk hidup. Dev memegang kedua pedang itu, dan merasakan niat pedang yang agung mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Kelelahan dari pertarungan sebelumnya dengan manusia batu itu tersapu oleh kekuatan baru ini. Tuan Chen, niat pedangmu. Inter berdiri di samping, matanya penuh dengan kengerian. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Dev di depannya tampaknya terintegrasi dengan hukum pedang antara langit dan bumi, dan setiap gerakannya disertai dengan irama misterius. Manusia batu ini sebenarnya adalah roh pedang yang menjaga niat pedang, yang membuatku secara tidak sengaja mendapatkan keberuntungan besar. Dev dengan lembut membelai pedang penebas naga, dan pedang itu terdengar jelas dan panjang, ayo pergi. Kita telah tertunda begitu lama, dan aku tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Hu dan yang lainnya. Tepat ketika Dev dan anak buahnya hendak pergi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa dinding batu itu diukir dengan gerakan pedang kuno. Dev berjalan perlahan di aula. Setiap langkahnya, wawasan baru berkelebat di benaknya. Teknik pedang 9 bayangan terus berkembang dalam pemahamannya, dan teknik itu sudah memiliki sebagian daya tarik teknik pedang manusia batu. Cahaya bulan yang dingin menyinari pegunungan dan hutan, dan langit pun menjadi gelap. Sialan, kenapa Dev belum keluar juga? Apakah mereka dalam bahaya? Matthew mengusap janggutnya dan melangkah maju mundur, dan tas jimat di pinggangnya berdenting mengikuti gerakannya. Tuan Hu, harap bersabar. Dev adalah orang yang beruntung, dan dia akan baik-baik saja. Beatrice mengenakan jubah hijau, dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya, tetapi dia tetap tenang. Jocelyn menggenggam erat pedang di tangannya, pedang itu memantulkan cahaya bulan, memantulkan profilnya yang tegang, tunggu setengah jam lagi, jika mereka belum kembali, aku akan masuk untuk mencarinya. Sebelum dia selesai berbicara, dua sosok perlahan muncul, Dev dan Inter berjalan berdampingan, pedang penebas naga di tangannya berkilauan. Dev. Mata Jocelyn berbinar, dan dia segera menghampirinya dengan pedang di tangannya, menatapnya dari atas ke bawah, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa niat pedang di tubuhmu terasa berbeda? Matthew menyipitkan matanya, menghitung dengan jarinya, dan kemudian berseru, ya ampun. Apakah kamu berhasil menembusnya? Niat pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beatrice juga melangkah maju, menatap Dev dengan saksama, dan kemudian mengangguk dan berkata, memang, niat pedang Dev telah mencapai kesempurnaan, dan ada kecenderungan samar untuk beresonansi dengan langit dan bumi. Tampaknya dia tidak dalam bahaya, tetapi mendapatkan sebuah peluang. Dev tersenyum dan dengan singkat mengatakan kepadanya bahwa manusia batu itu adalah roh pedang dan membimbingnya untuk memahami niat pedang yang lebih tinggi. Setelah mendengar ini, semua orang kagum. Jadi, pedang kuno di tanganmu adalah roh pedang. Matthew menunjuk pedang kuno di tangan Dev. Pedang itu berwarna hitam pekat, dengan totem samar terukir di gagangnya, memancarkan hawa dingin samar. Benar sekali. Dev mengambil pedang kuno itu. Pedang itu dingin saat disentuh, tetapi auranya mirip dengan pedang penebas naga. Meskipun pedang ini tidak memiliki nama, roh pedangnya luar biasa, dan melengkapi pedang penebas naga. Jocelyn, aku akan memberikan pedang ini padamu. Dev menyerahkan pedang kuno itu kepada Jocelyn. Jocelyn menatap pedang kuno berwarna gelap yang diserahkan oleh Dev. Sebelum ujung jarinya menyentuh badan pedang, dia merasakan roh pedang yang sama dengan pedang penebas naga tetapi lebih padat. Tanpa sadar, dia melangkah mundur setengah langkah, sedikit mengernyit, Dev, pedang ini diubah oleh roh pedang, yang akan sangat membantu latihanmu. Kamu adalah wanitaku, menggunakan pedangku adalah hal yang wajar. Nada bicara Dev tidak memungkinkan adanya argumen, dan dia langsung meletakkan pedang kuno itu ke tangan Jocelyn.
Tubuh pedang itu sedikit tenggelam di tangannya, dan aliran udara dingin mengalir di sepanjang meridian, yang samar-samar beresonansi dengan esensi pedang di tubuhnya. Jocelyn terkejut, dan menatap pedang kuno itu, hanya untuk melihat bahwa totem yang samar-samar itu tampaknya memiliki cahaya redup yang mengalir, yang samar-samar terhubung dengan taktik pedang yang dia latih. Tapi pedang ini tidak ada tapi-tapian. Dev memegang tangannya dan memintanya untuk memegang gagangnya erat-erat, matanya menyala, memantulkan cahaya bulan di luar istana, dengan keseriusan yang tidak salah lagi. Pipi Jocelyn sedikit panas, dan dia melihat sekilas mata Inter yang setengah tersenyum. Matthew memelintir janggutnya dan tertawa, dan Beatrice mengangguk dengan tenang. Pikiran untuk menolak di hatinya langsung menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang kuno itu erat-erat, merasakan niat pedang yang agung keluar dari badan pedang, dan mengangguk dengan berat, baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Jika suatu hari aku tidak layak, aku akan mengembalikannya kepadamu. Gadis konyol. Dev mengusap rambutnya. Dev, kamu tidak bisa pilih kasih pada yang satu dan mengabaikan yang lain. Nona Mo, kamu juga harus memberinya sesuatu. Dia juga wanitamu. Kamu tidak bisa mempermainkannya dan kemudian mengabaikannya. Kata Matthew sambil tersenyum. Tentu saja, jika ada hal yang baik lainnya, aku akan memberikan pada Beatrice. Dev tersenyum dengan tenang, ayo pergi ke istana ketujuh dan lihat apakah ada hal yang baik di istana ketujuh. Sekelompok orang bergegas menuju istana ketujuh. Bersambung.